kita belajar tentang energi nuklir juga di bab inti atom dan radioaktivitas ini. Nah, itu tuh ternyata energi nuklir itu dihasilkan dari inti atom. Mungkin yang familiar dikit tuh penerapan iptek nuklir cuma di bom nuklir yang serem banget itu kan. Tapi ternyata penerapan iptek nuklir itu nggak cuma itu doang tau. Oh iya? Apa aja sih penerapan dari energi nuklir itu? Sini aku jelasin. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan mempelajari manfaat dan penerapan aplikasi nuklir di bidang energi, industri, dan juga hidrologi, serta dampak dan proteksi radiasi bagi kehidupan. Nah, marilah kita masuk kepada pembahasan pertama mengenai aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Teman-teman pernah dengar nggak tentang reaktor fusi? Reaktor fusi pertama, yaitu reaktor tokamak, dibuat oleh Igor Yevgenyevich Tam dan Andrei Sakov pada tahun 1950. Reaksi ini merupakan penggabungan antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan juga energi. Deuterium ini sangat melimpah di alam yang terkandung di dalam air laut, sedangkan tritium diperoleh dari reaktor fusi bahan litium. Reaksi fusi dalam reaktor tokamak menghasilkan limbah radioaktif dengan umur paruh yang pendek. Nah, makanya, secara umum, limbah radioaktif yang dihasilkan dari reaksi fusi relatif lebih rendah aktivitasnya daripada limbah yang dihasilkan dari reaktor fisi. Selain reaktor fusi, ada juga yang namanya reaktor fisi. Berdasarkan fungsinya, reaktor fisi ini dibedakan menjadi dua, yaitu reaktor riset dan reaktor daya. Untuk reaktor daya, energi hasil reaksinya dimanfaatkan sebagai sumber energi, sedangkan reaktor riset, energi hasil reaksinya dibuang ke lingkungan. Ternyata, pengendalian reaksi fisi di dalam reaktor ini nggak mudah loh. Kandungan U235 di alam hanya 0,7%, sedangkan sisanya adalah U238. Ada cara untuk menjaga kontinuitas reaksi fisi dengan cara menggunakan PLN tipe candu, yaitu Canadian Deuterium Uranium, atau dengan menaikkan kandungan U235 dalam uranium alam. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Pada bidang industri, iptek nuklir dapat dimanfaatkan untuk keperluan berikut. Yang pertama ada penentuan homogenitas proses. Radioisotop dimanfaatkan sebagai perunut dalam kegiatan industri tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Radioisotop itu apa sih? Radioisotop itu adalah sebuah isotop yang tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Contoh pengaplikasiannya seperti pencampuran bahan-bahan dalam industri maupun untuk mengamati proses aliran di dalam pipa. Lalu yang kedua adalah pengelolaan lingkungan. Teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke dalam lingkungan. Sekarang kita masuk di pembahasan kita yang ketiga, yaitu aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Selain sebagai perunut dalam kegiatan industri ya, radioisotop ini dapat digunakan sebagai perunut dalam hidrologi dengan syarat tidak berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, jumlahnya tidak berlebihan, larut dalam air, tidak diserap oleh tanah, tanaman, dan makhluk hidup lainnya. Aplikasi radioisotop dalam bidang hidrologi ini ada dua ya teman-teman, yaitu penentuan gerak sedimen dan penentuan kebocoran bendungan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah untuk penentuan gerak sedimen. Untuk penentuan gerak sedimen ini dapat menggunakan radioisotop CR51, AU198, atau SC46 dengan menandai sedimen di pelabuhan dengan radioisotop atau bisa juga dengan membuat endapan tiruan yang diaktifkan. Sedangkan untuk penentuan kebocoran bendungan dilakukan dengan cara melepaskan radioisotop pada tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat rembesan atau kebocoran. Ya terasa ya, sekarang kita akan membahas materi terakhir tentang dampak dan proteksi radiasi. Pada bagian ini, kita akan membahas dampak paparan radiasi, nilai batas dosis, dan juga prinsip proteksi radiasi. Teman-teman tahu nggak sih dampak paparan radiasi itu apa aja? Ternyata dampaknya ini dikategorikan menjadi dua, yaitu efek stokastik dan juga efek deterministik.
Efek stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi, baik sel maupun molekul, yang tidak mempunyai ambang batas tertentu, baik dosis yang rendah sekalipun. Efek ini tidak mematikan sel, hanya strukturnya aja yang berubah. Lalu, efek deterministik itu sendiri adalah efek yang diterima apabila dosis melebihi ambang dan umumnya terjadi secara singkat. Efek ini dapat menyebabkan sel mati. Semakin banyak dosis, semakin parah efek yang ditimbulkan. Terus, bagaimana ya para pekerja yang berkutik dengan paparan radiasi dapat bekerja dengan aman? Ternyata kita sudah memiliki yang namanya NBD. NBD atau nilai batas dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh Bapeten yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. Makanya, para pekerja itu sudah terjamin kok keterlindungan mereka terhadap paparan radiasi. Kemudian, bagaimana ya caranya bagi kita untuk memproteksi diri kita dari radiasi? Nah, teman-teman, proteksi radiasi memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu periasi. Periasi ini digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi P-glion. Pemilihan periasi yang tepat dapat menurunkan paparan antara sinar gamma dan menghalangi radiasi beta. Sebagai contoh, proteksi lingkungan dilakukan dengan cara melapisi ruangan dengan timbal untuk menyerap radiasi saat fotografi. Prinsip kedua yaitu jarak. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding kuadrat jarak terhadap sumber radioaktif. Jadi, mengubah jarak radioaktif menjadi 2 kalinya menyebabkan intensitas menurun 1/4 kalinya. Paham kan teman-teman? Lalu prinsip ketiga atau yang terakhir yaitu waktu. Kita harus mengurangi waktu berada di sekitar sumber radiasi. Semakin lama, semakin besar paparan radiasinya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi dosis yang diterima secara proporsional. Nah, berdasarkan materi dan rumusnya di atas, mari kita lihat untuk contoh soal-soalnya ya. Soal pertama, bagaimana cara menentukan keausan alat menggunakan sumber radioaktif? Jawabannya adalah dengan cara mengaktifasi bagian permukaan alat yang diamati agar bersifat radioaktif, sehingga memancarkan radiasi. Aktivasi ini dapat dilakukan dengan iradiasi neutron di dalam teras reaktor. Selanjutnya, tingkat aktivitas bagian alat diukur menggunakan alat cacah radiasi. Perbedaan cacahan radiasi sebelum dan setelah pemakaian menunjukkan tingkat keausan pada alat. Soal nomor 2, salah satu keuntungan sterilasi alat dan produk bagi kesehatan dengan menggunakan radiasi sinar gamma adalah tidak merusak bahan. Benarkah pernyataan tersebut? Jawabannya benar. Keuntungan yang bisa mensterilasi produk kesehatan antara lain dapat dilakukan pada suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan suhu, dapat menembus seluruh bagian produk, tidak merusak bahan, meninggalkan residu, dan juga dapat mensterilkan produk dalam jumlah yang besar. Untuk lebih memahami dan mengerti tentang materi pengaplikasian ini, marilah kita mengerjakan beberapa soal uji kompetensi. Soal pertama, perhatikan komponen-komponen radioisotop berikut. Penggunaan radioisotop buatan BATHN ditunjukkan oleh angka. Jawabannya adalah D. Penggunaan radioisotop buatan BATHN antara lain 24Na, 51Cr, 90Tc, dan juga 131I. Soal selanjutnya. Reaktor tokamak merupakan reaktor yang bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium. Persamaan reaksi fusi yang benar adalah jawaban yang tepat adalah B. Reaksi fusi antara deuterium dan tritium menghasilkan helium, neutron, dan juga energi. Deuterium dilambangkan dengan 2H1 dan tritium dilambangkan dengan 3H1. Jadi, persamaan yang sesuai adalah sebagai berikut. Selanjutnya, soal ketiga. Salah satu kegunaan radioisotop di bidang industri adalah jawabannya D.
Beberapa kegunaan radioisotop di bidang industri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan material menggunakan teknik radiografi dengan sinar. Yang kedua, sinar dapat digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa bawah tanah. Lalu yang ketiga ada radioisotop dapat digunakan untuk mengukur debit aliran fluida dengan menggunakan perunut radioaktif. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Selanjutnya soal keempat. Salah satu aplikasi iptek nuklir dalam bidang peternakan yaitu penentuan siklus protein dalam tubuh. Proses pengukuran tersebut menggunakan isotop ... Jawaban yang tepat adalah A. N15. Mari kita bahas satu persatu untuk pilihan B, C, D, dan juga E. Untuk yang B, P32 ini harusnya digunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri rumen. Untuk CA45 untuk pengukuran deposisi kalsium pada tulang. CR52 ini digunakan untuk memprediksi volume rumen dan laju pencernaan. Sedangkan untuk I125 merupakan litbang endokrinologi, terutama konsentrasi P4. Soal kelima. Isotop H3 dapat digunakan untuk menentukan ... Yap, jawaban yang tepat adalah C. Kenapa? Karena yang pertama, yang digunakan untuk menentukan serapan Zn dalam tanah adalah Zn65. Lalu, untuk menentukan laju klasifikasi terumbu karang, yang digunakan adalah CA45. Sedangkan Rb86 merupakan hal yang digunakan untuk menentukan distribusi kalium dalam tanaman. Lalu, C14 juga salah karena digunakan untuk menentukan laju dekomposisi bahan organik dalam tanah dan laju fotosintesis dalam daun tanaman. Jadi yang tepat adalah C. Soal selanjutnya. Salah satu radioisotop yang digunakan di bidang kedokteran nuklir adalah ... Benar sekali. Jawaban yang tepat adalah D. Nama-nama radioisotop yang digunakan di bidang kedokteran nuklir antara lain fluorin 18 atau F18, gallium 67 atau Ga67, teknisium 99 atau Tc99, indium 111 atau In111, dan lain-lain. Dapat dipahami kan teman-teman? Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Ratna berumur 15 tahun harus menjalani radioterapi untuk menyembuhkan kankernya. Dosis maksimum yang diterima dalam sekali penyinaran adalah... Jawaban yang tepat adalah D. Kenapa? Menurut Bapeten, NBD untuk siswa yang berumur kurang dari 16 tahun sama dengan 0,1 dari NBD pekerja radiasi dan 0,01 dari NBD masyarakat dalam sekali penyinaran. NBD masyarakat adalah 5 milisievert. Sehingga dosis maksimum yang Ratna terima dalam sekali penyinaran adalah 0,05 milisievert atau 50 microsievert. Seperti yang ada pada perhitungan berikut. Soal nomor 8. Perhatikan pemanfaatan iptek nuklir berikut. Pemanfaatan iptek nuklir dalam bidang industri ditunjukkan oleh angka ... Jawaban yang tepat adalah A. Pemanfaatan iptek nuklir dalam bidang industri yaitu radiografi industri dan penanggalan karbon. Selain itu, ada manfaat lainnya juga, yaitu menentukan keausan alat, menentukan homogenitas proses, pengelolaan lingkungan, dan memodifikasi bahan. Adapun radiodiagnostik dan bank jaringan merupakan pemanfaatan iptek nuklir dalam bidang kedokteran. Jadi, jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan juga 2. Soal nomor 9. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan proteksi radiasi ditunjukkan oleh angka ... Jawaban yang benar adalah A.
Dalam suatu sumber radiasi, harus dilakukan proteksi agar kita tidak terpapar radiasi yang melebihi batas. Kita bisa melakukannya dengan cara pertama, menggunakan sumber radioaktif aktivitas rendah sehingga meskipun kita mendekati sumber radioaktif tersebut, kita masih terkena paparan radiasi yang sedikit. Lalu, kita juga menggunakan radioaktif dengan waktu paruh singkat. Misal, pada radioterapi, agar sumber radioaktif segera habis dan tidak bertahan di dalam tubuh terus-menerus. Kemudian, usahakan menjauh dari sumber radioaktif agar intensitas paparan radiasi berkurang. Sumber radioaktif juga diberi perisai yang sesuai dengan jenis sinar radioaktif yang dikeluarkan. Misalnya, timbal untuk sinar gamma. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1 dan 2. Soal terakhir atau nomor 10. Perhatikan tabel isotop beserta manfaatnya berikut. Berdasarkan tabel, nama isotop dan manfaat yang benar dalam bidang pangan ditunjukkan oleh angka ... Jawaban yang benar adalah C. Teman-teman bisa melihat tabel isotop yang digunakan pada bidang pangan berikut. Oh gitu, aku kira energi nuklir itu cuma ada di bom nuklir doang. Ternyata banyak juga ya di industri, energi, sama hidrologi. Terus dari penjelasan kamu tadi juga, aku jadi ngerti nih dampak dan proteksi dari radiasi. Ya kan, makanya fisika itu sangat mudah tahu. Iya betul. Makasih ya Elsa. Sama-sama.